وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian kita dari kitab Al-Ilmam fi Asbabi Du'fil Iman, yaitu sebab-sebab lemahnya iman, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan dari buku ini dan kita telah mengambil 3 dari sebab-sebab yang dibawakan oleh penulis yang di sini. Yang pertama yaitu kurangnya ikhlas yang terdapat dalam diri kita. Jadi ketika seorang itu kurang ikhlas, itu menyebabkan imannya menjadi lemah. Jadi kalau orang tidak membangun amal ibadahnya di atas keikhlasan, menjadikan keimanan dia menjadi iman yang lemah. Kemudian yang kedua yaitu sifat emosional, suka marah, tidak bisa mengontrol emosinya. Sementara Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, yaitu la taghdab, jangan marah, karena marah itu dapat menjadikan kita mudah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau orang marah itu dia mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat jangan marah. Sedangkan yang ketiga yaitu hidup di masa lalu, kecenderungan terlalu memikirkan masa yang telah berlalu. Sementara masa lalu itu kan tidak bisa kembali. Yang ada itu masa depan. Maka kita berupaya untuk memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Sebagaimana nasihat dari Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka ma qad madha. Perbaikilah sisa-sisa dari usiamu, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Tetapi ketika seorang dia tidak memperbaiki perkara yang tersisa darinya dari usianya, maka ini berakibat pada Allah Ta'ala akan menghukum kita atas dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang kita lakukan di sisa-sisa umur kita. Maka tinggalkan masa lalu. Kita itu tugasnya adalah bagaimana memperbaiki masa depan, karena itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat di sini penulis membawakan judul yaitu minimnya pendidikan mental, atau lebih tepatnya itu tidak pernah mentazkiyatun nufus. Nah, itu yang tepat. Jadi jiwanya tidak pernah dibersihkan, dibiarkan jiwanya itu kotor. Padahal jiwa itu harus senantiasa dibersihkan setiap hari. Jadi bukan cuma pakaian tok yang dicuci. Kita ini kebanyakan fokus pada kebersihan tempat tinggal, kebersihan pakaian, benar. Tetapi itu hanya sebatas pada kesehatan fisik. Orang kalau tempat tinggalnya bersih,
pakaiannya bersih, itu hanya sebatas pada kesehatan fisiknya, tetapi tidak dengan kesehatan rohaninya, kesehatan mentalnya. Nah, untuk menggapai yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan mental itu dibutuhkan yang namanya sebuah treatment yang disebut dengan tazkiyatun nufus, yaitu kita bagaimana kita mensucikan jiwa kita, bagaimana kita memperbaiki jiwa kita, ya, agar dengan sehatnya jiwa menjadikan keimanan itu istiqra', menjadikan keimanan itu kokoh di dalam diri kita. Sebaliknya kalau jiwa kita, kalau mental kita rusak, itu yang menyebabkan akhirnya keimanan itu bisa pupus dari diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti hasad misalkan. Biasanya ibu-ibu itu ya, penyakit yang sering muncul di antara ibu-ibu itu penyakit hasad. Hasad sama temannya, apalagi kalau sudah kaitannya dengan nikmat. Ada temannya bisa beli tas baru, itu mulai dihasadin, ya. Ada lihat temannya dapat nikmat ini, mulai dia nggak tenang hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan nikmat masing-masing orang itu kan ada kadarnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Masuk ke dalam bab takaran di situ, yaitu masalah nikmat. Jadi orang-orang itu sudah diberikan masing-masing nikmatnya berapa yang akan dia habiskan, berapa yang dia akan dapati di dunia ini. Itu sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapannya. Nah, kalau orang mengimani tentang masalah ini, bahwasanya nikmat itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya nikmat tersebut adalah perkara yang sudah Allah tetapkan bahkan sebelum kita lahir, ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, Allah telah menentukan berapa kadar nikmat yang akan kita dapatkan. Sehingga tatkala kita paham bab ini, kita tidak akan hasad sama orang. Ya udah, ini bukan takdir saya, ini bukan nikmat yang Allah takdirkan untuk saya. Kita akan lebih legowo, lebih berserah diri kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya ketika nikmat yang ada pada saudara kita itu menimpa kita, kita belum tentu bisa bersikap seperti dia. Bisa jadi kita bersikap sebaliknya. Mungkin kita akan lebih arogan, kita akan lebih, istilahnya akan lebih sombong dengan nikmat-nikmat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal itu kepada kita. Nah, diawali dengan kita membersihkan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita. Jangan kita hasad sama orang, jangan kita iri sama orang, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub. Jadi jiwa itu dibersihkan. Tinggalkan maksiat, karena perbuatan maksiat itu merupakan makanan jiwa. Jadi jiwa itu senang kita kalau bermaksiat. Jadi jiwa itu akan dia menguasai kita, dia akan terus menguasai kita ketika kita isi dengan kemaksiatan. Karena memang jiwa itu sangat klop dengan yang namanya perbuatan maksiat. Sehingga tatkala seorang itu meninggalkan maksiat, itu sama halnya dia sedang mengekang jiwanya. Dia sedang tidak memberikan makan kepada jiwanya. Dan dia akan lebih mudah untuk dia mengontrol jiwanya tersebut.
dari situlah dia akan bisa mendapatkan kesehatan mental itu. Kita kalau pergi ke psikolog, paling ujung-ujung dikasih obat, dikasih resep, pergi ke dokter, pergi ke psikiater, spesialis kejiwaan, kita konsultasi, dok, kok saya begini, ya. Ujung-ujungnya nanti, oh ini nanti diminum ya 3 kali sehari, sekali sehari sebelum makan. Ini resep untuk 1 bulan, untuk 2 bulan. Obat habis, penyakitnya datang lagi. Kan begitu yang terjadi. Lihat orang-orang yang mencari kesehatan mental dengan cara dia meminum obat yang diresepkan oleh dokter-dokter. Sesaat. Tetapi kalau dia berusaha untuk bagaimana dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari penyakit hasad, sebagaimana perintah Allah Ta'ala di sini, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan jiwanya itu kotor, dikuasai oleh penyakit-penyakit hati tadi. Ya, jadi ibu-ibu ya, jangan cuma treatment badan doang, pergi ke salon, mani pedi, ya opo DKK itulah. Apalagi bu? Iya. Nanti pergi perawatan wajah segala macam. Ustaz, saya mau pergi ke salon untuk ini, pergi ke klinik ini, hilangkan keriput. Sementara hatinya sing keriput tidak pernah dihilangkan. Fisik doang diperhatikan. Sedangkan kesehatan hati, kesehatan mental, kencengnya hati itu yang paling utama daripada kencengnya kulit. Kita ini sibuk sama penampilan luar tok, tapi penampilan dalamnya itu dilupakan. Padahal standarisasi orang itu baik di sisi Allah Ta'ala atau tidak, yaitu berdasarkan hatinya. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan luar kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian. Orang yang penampilannya bagus itu belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Orang yang berpenampilan rapi dia belum tentu mulia di hadapan Allah. Orang yang sugih, punya banyak uang, belum tentu mulia. Kalau memang uang itu sumber kemuliaan, orang kafir itu mulia di hadapan Allah, tapi nyatanya tidak. Tapi apa sumber kemuliaan itu? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Maka jiwa, hati itu adalah perkara yang harus senantiasa diperhatikan, senantiasa untuk selalu diberikan makanannya, senantiasa untuk selalu diberikan asupannya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu jangan hanya diterapkan dalam tubuh. Giliran tubuhnya kurang protein, ribet. Ya. Giliran tubuhnya kurang vitamin, sudah mulai ruwet. Tapi giliran hatinya yang kurang vitamin dan protein, tenang-tenang saja. Giliran hatinya sing duwe penyakit akeh, diem, dipelihara. Gimana imannya tidak berkurang? Ada yang memiliki jiwa yang seperti itu. Taib, di antara perkara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menggapai yang namanya kesehatan mental, agar mental kita, jiwa kita ini baik, hati kita baik, sehingga kalau hatinya baik, imannya juga kuat. Sedangkan kalau hati dan jiwanya itu jelek, imannya bisa berkurang. Ya. Yang pertama, sudah ditulis ibu-ibu? Suara saya kedengeran nggak? Hah? Ya, lagi emosi nih. Saya dikasih kopi. Ini kopi apa ini? Hah?
Jadi ada kopi, ada apa ini ya? Pisang goreng ya? Apa? Tak pas sudah wis, kita nggak usah kajian, wis kita duduk situ ngopi aja. Oke, pas temannya gitu. Cuma 3, antum berenam. Nanti bagi 2 ya. Santri-santri saya. Iya. Nanti bagi 2. Sudah Ustadz doakan berkah. Iya. Sampai mana tadi? Tape goreng, iya tape goreng ya. Sudah ada simpan, tenang. Rezeki antum insyaallah. Iya. Izin minum dulu, biar semangat kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk kita mendidik jiwa kita, mentreatment jiwa kita, mentreatment hati kita ini, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu jangan dituruti dia, tapi justru harus dilawan. Jadi hawa nafsu itu harus dilawan, dia harus dikekang, jangan dituruti. Karena kalau dituruti manja dia, itu hawa nafsu. Kalau dia sudah manja, akhirnya kita menjadi lemah, kita akan dikuasai oleh dia. Nah, orang kenapa mudah melakukan maksiat? Karena dia itu membiarkan atau dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya jadi manja, sehingga dia mudah untuk dikekang oleh jiwanya dan melakukan perbuatan maksiat. Itu awal mulanya begitu. Tapi harus dilawan. Jangan dibiarkan dia itu menguasai. Harus dilawan hawa nafsu itu. Berat memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Orang kalau sudah berusaha, dia pasti akan diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Karena setiap usaha yang dilakukan oleh manusia, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, pada ayat yang terakhir, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam dia itu menggapai jalan kami. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, dia mengekang hawa nafsunya, dia mengarahkan jiwanya, mengarahkan hawa nafsunya kepada ketaatan. Berat, tidak mudah, butuh usaha memang, butuh effort yang kuat. Kita butuh usaha semua itu. Tidak bisa kita santai, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Maka Allah Ta'ala katakan di situ, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan kepada mereka itu jalan. Nah, ini janji dari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan menolong kita, pasti akan membantu orang-orang yang dia berusaha untuk mengekang jiwanya agar dia tunduk. Dia berusaha untuk mengontrol jiwanya, dia akan dibantu sama Allah Ta'ala, dan pasti semua itu. Sehingga jadilah dia itu orang-orang yang akan senantiasa melakukan ketaatan karena dia telah berhasil untuk mengekang jiwanya. Tapi kalau tidak ada kesungguhan, tidak berupaya, ya tidak ada usaha kita, yang nggak bisa, tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi yang pertama itu harus kita mengekang hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang merusak jiwa, merusak hati kita, yang mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Yang kedua, perkara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjaga salat 5 waktu. Ya, menjaga salat 5 waktu. Menjaga di sini lebih ke arah
kita berupaya untuk melakukannya pada waktunya. Kita berupaya untuk melakukannya pada waktunya. Jadi jangan ngaret. Biasanya ibu-ibu kalau sudah ada kesibukan itu sholatnya sering diundur-undur. Kalau kesibukannya itu bisa ditunda, ditunda. Dan perlu diperhatikan ya, kadang-kadang syaitan itu dia suka membisiki kita untuk melakukan kesibukan justru di waktu-waktu yang dekat sholat. Akhirnya kita disuruh untuk cari-cari kesibukan gitu loh. Padahal ini waktunya mau dekat sholat ini, tapi nyari-nyari kesibukan. Padahal kesibukan itu kan sebenarnya bisa dilakukan selesai sholat. Tapi itulah syaitan. Dia akan selalu berusaha untuk menggoda kita agar sholat 5 waktu, yang ini merupakan cara kita berhubungan dengan Allah Ta'ala, cara kita melakukan sebuah komunikasi dengan Allah Ta'ala, itu dihalangi. Coba lihat ya, orang kalau komunikasinya bagus kan hubungannya bagus kan. Tapi kalau sudah komunikasinya buruk, itu akan berimbas kepada hubungannya pun akan ikut buruk. Sama dengan manusia dengan Allah Ta'ala itu. Ketika manusia membangun komunikasi yang baik dengan Allah melalui sholat, hubungan dia dengan Allah pun akan baik. Tetapi kalau komunikasi dia dengan Allah Ta'ala melalui sholat itu tidak bagus, maka dijamin hablum minallahnya itu tidak akan baik. Dan itu berimbas kepada Allah tidak akan mengurus urusan kita. Allah tidak akan memperhatikan kita. Berimbasnya ke situ. Ya, berimbasnya ke situ. Makanya perhatikan sholat 5 waktu itu ibu-ibu. Ya, jangan sekedar ya yang penting kan sholat Ustadz. Iya, yang penting sholat itu ya apa bedanya sama orang nggak ngaji? Ibu-ibu nih ngaji masalahnya. Ibu-ibu nih belajar, nuntut ilmu, kajian. Nah, apalagi sih jadi panitia, nanti tak absen satu-satu panitianya nih. Jangan sampai nggak hadir loh ya. Nih panitianya ada satu yang nggak hadir, ustadznya yang nggak hadir nanti. Ini ada 8 orang nanti tak absen nanti. Siap-siap. Kalau belum hadir segera di WA, suruh datang. Setelah itu pulang. Jadi datang buat absen doang. Nah, perhatikan masalah itu. Termasuk memperhatikan bagaimana rukun-rukunnya. Ya. Rukun sholatnya, kehusyuannya, itu yang paling penting. Makanya segala hal yang bisa merusak kehusyuan ketika sholat itu ditutup pintu itu. Coba lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ada orang yang sholat tapi masih suka melakukan maksiat? Bukankah Allah menyebutkan dalam ayat itu sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maka kita katakan benar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ijma para ulama. Tetapi sholat yang seperti apa dulu? Maka dijelaskan, yaitu sholat yang ketika dia mendengar waktu sholat, dia segera melakukannya tepat waktu. Yang kedua, dia sholat melakukannya dengan kehusyuan. Yang ketiga, dia sholat benar-benar dia mengharapkan pahala yang Allah janjikan dari sholat itu. Yang keempat, dia memperhatikan rukun wajib sunnah sholat tersebut. Itu sholat yang menjadikan kita terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya tidak bisa. Karena ada orang datang ke masjid sekedar untuk mendirikan sholat hanya menggugurkan
kewajiban. Dengar azan, waktu sholat menggugurkan kewajiban. Belum lagi nanti ketika sholat tidak khusyuk. Saking tidak khusyuknya bacaan imam dia tidak perhatikan. Dia tidak ngerti apa yang dibaca oleh imamnya. Terus bagaimana sholat akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sementara sholat-sholat yang kita lakukan itu tidak memenuhi kriteria tersebut. Belum lagi ikhlasnya tidak ada. Maka kita katakan benar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sholat yang bagaimana dulu? Bukan sekedar hanya kalau kata para ulama itu mujarradus sholat, bukan. Sekedar sholat. Kalau sekedar sholat, orang munafik sholat. Di zaman Nabi orang munafik sholat. Tapi buktinya sholat mereka tidak menjadikan mereka berhenti dari kemunafikannya. Justru semakin parah mereka. Terus yang seperti apa? Ya itu tadi, waktunya diperhatikan, tumakninanya diperhatikan, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, kehusyuannya. Kita baru takbir aja Allahu Akbar, baru imam selesai baca Al-Fatihah sudah mulai mikir, bentar kunci motor saya mana? Oh, ada lagi, aduh burungnya belum dimasukin. Belum ibu-ibu yang sholat di rumah, bisa jadi waktu masak ini kayak ada bau gosong di dapur, hilang khusyuknya. Dan subhanallahnya, ketika syaitan mengganggu kita dalam sholat itu untuk merusak khusyuan, tidak ada perlawanan kita kepada syaitan itu untuk melawan dia. Walau kita mengucapkan ta'awud, walau kita meludah ke sebelah kiri, tetapi justru kita dibiarkan untuk dikuasai oleh kelalaian kita dalam sholat itu. Makanya Allah berfirman apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Para ulama tafsir ketika menjelaskan bentuk kelalaian sholat itu, ketika dia diganggu oleh syaitan, lalu dia menjadi mulai lalai, tapi dia tidak melawan kelalaian itu. Itulah diantara bentuk kelalaian sholat itu. Subhanallah, dibiarkan. Apalagi kalau dalam sholat itu kita bercita-cita, mikirin cita-cita itu paling enak itu jemaah. Ya, bermimpi jadi orang sugih dalam sholat itu paling gampang. Ya, kalau saya punya uang ya, saya ingin umroh. Bayangkan nih, lihat ya, setan itu hebat sekali, cerdas sekali. Yang dia pikirkan untuk mengganggu orang itu khusyuk, mengganggu kehusyuan orang itu sholat itu. Dia disuruh berpikir kalau punya uang dia ingin umroh. Padahal yang dipikirkan itu perkara yang baik, tetapi tempatnya yang salah. Dan ini kita masuk dalam godaan syaitan. Ya. Karena yang dipikir umroh ibadah, tetapi tempatnya yang salah. Yang harusnya ketika sholat itu kita fokuskan diri kita dalam berinteraksi dengan Allah, tetapi syaitan justru mengganggu dan cara bermainnya halus sekali. Ya, halus, gak sadar kita. Tidak sadar. Nah, jadi menjaga sholat, ya itu penting. Kemudian oleh karenanya ada sebuah contoh dari kalangan para ulama dulu. Mereka, salah seorang dari ulama, saya lupa namanya. Jadi beliau itu pernah mengatakan, aku selama 40 tahun tidak pernah melihat punggung kecuali punggung imam ketika sholat. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya dia di dalam melaksanakan sholat itu, terutama sholat berjamaah. Dan ini dipastikan bahwasanya dia selalu pada shaf pertama, karena saking dia itu melihat bahwasanya ketenangan jiwa, ketentraman hati itu terletak pada dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini yang berapa, Bu? Hah? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Di antara cara untuk kita mengobati jiwa kita, atau treatment lah bahasanya ya, yaitu membiasakan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini istimewa, sangat istimewa, karena satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Kitab-kitab samawi yang Allah turunkan, Injil, Taurat, Zabur, semuanya tidak luput dari yang namanya perubahan. Dirubah isinya, tetapi tidak dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada kita, Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia manapun, karena Allah Ta'ala yang menjaganya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-9, Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Jadi az-zikr itu nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami yang pasti akan menjaganya. Jadi di situ Allah menambahkan huruf lam. Coba ibu-ibu lihat surat Al-Hijr ayat 9. Di situ Allah mengatakan wa inna lahu lahafidhun. Sebenarnya Allah cukup mengatakan wa inna lahu hafidhun, sesungguhnya kami yang menjaganya. Tetapi di situ Allah menambahkan lam. Kata para ulama, lam di situ sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama tafsir, lahafidun di situ, lam di situ itu sebagai harfut taukid, penekanan bahwasanya pasti Allah Ta'ala memberikan jaminan Al-Quran itu dijaga. Nah, ini istimewanya Al-Quran kan, satu-satunya kitab samawi yang Allah turunkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaganya. Nah, tapi banyak orang salah dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu bukan sekedar untuk dipajang. Ketika kita berbicara muamalah dengan Al-Quran, ibu-ibu ya, muamalah dengan Al-Quran itu bukan dipajang, bukan ditempel di dinding. Ini semua AC-nya nyala ya. Hah? Enggak sih. AC nggak cukup, tambah kipas ya. Masya Allah. Kayaknya ibu-ibu lagi berkering. Surabaya lagi panas ya. Mataharinya kurang minum paracetamol kayaknya. Kayak panasnya tinggi. Ya. Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi ibu-ibu? Jadi bukan sekedar Al-Quran itu muamalahnya dengan dipajang, ditempel, bukan itu. Tetapi Al-Quran itu Allah turunkan sebagaimana, apa sih arti Al-Quran itu? Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yang mana artinya membaca. Qoro'a yaqro'u qira'atan.
qari'un, makru'un. Jadi Quran itu disebut dengan masdar sinai, sehingga Quran itu maksudnya adalah al-makru, sesuatu yang dibaca. Maka kembalikan fungsi Al-Quran itu kepada semestinya dibaca, bukan dipajang, bukan ditempel. Boleh, tidak apa-apa kalau mau tempel kaligrafi, tapi bukan itu esensi utamanya. Kalau sekedar ditempel, nggak dibaca, nggak memberikan manfaat. Tetapi Al-Quran itu akan memberikan manfaat, terutama bagi hati, bagi ketentraman jiwa dengan membaca. Ya. Allah berfirman di dalam surat Yunus pada ayat yang ke-57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang sebuah peringatan dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam hati. Tuh, Allah bilang obat bagi apa yang ada di dalam hati. Jadi Al-Quran itu sebagai obat apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, jiwa kita. Jadi kalau orang pingin menggapai kesehatan mental, kesehatan jiwa, murah kok. Sering-seringlah baca Al-Quran, sering-sering mentadabburi Al-Quran. Karena itu yang bisa menjadikan jiwa dan hati kita itu menjadi hati yang baik, jiwa yang baik, mental yang baik. Sehingga kata para ulama, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau orang meninggalkan Al-Quran, berarti sama halnya dia sedang meracuni apa yang ada di dalam dirinya. Berarti meracuni hatinya, meracuni jiwanya. Dan namanya racun itu kalau sudah menyebar ke seluruh tubuh, sudah menyebabkan kebinasaan. Kalau racun yang tersebar di dalam fisik, itu mungkin kalau kita meninggal gara-gara racun mungkin bisa jadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau orang meninggal hatinya dipenuhi dengan racun, oh bahaya. Ini bisa jadi sebab dia binasa di hari kiamat. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Pada ayat 88 sampai 89. Harta anak tidak bermanfaat, tetapi yang bermanfaat itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Indikatornya hati yang terbebas dari racun-racun hati. Nah, kalau kita biarkan hati kita terus ada racunnya, maka kebalikannya kata para ulama, bisa jadi itu sebab kita binasa di hari kiamat. Sehingga dari sini ibu-ibu, jangan perhatikan ini. Jadi bentuk muamalah dengan Al-Quran itu yang pertama membaca, sudah. Yang kedua mentadabburi, tadabbur. Kemudian yang ketiga al-amal, mengamalkan. Itu bentuk muamalah kita dengan Al-Quran. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Membaca. Berapa halaman per hari? Oh, saya enggak muria Ustaz. Saya 1 juz per hari. Katanya enggak muria tapi bilangnya 1 juz per hari. Ya riya namanya. Yang kedua mentadabburinya, membaca artinya, membaca penjelasannya, sehingga kita bisa mengambil ilmunya. Nah, kalau sudah bisa mengambil ilmunya, pindah ke step berikutnya, yaitu kita mengamalkannya.
kudu diamalkan. Karena tidak cukup sekedar tahu. Kalau sekedar tahu berarti itu namanya maklumat. Ilmu itu atau sesuatu yang kita pelajari itu baru dikatakan ilmu kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan itu hanya sebatas maklumat. Ya, itu penjelasan para ulama. Jadi itu sebatas apa? Maklumat. Ya. Sebatas maklumat. Taib. Itu bentuk muamalah dengan Quran. Dan saya tidak akan memperpanjang masalah Quran ini karena banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan Al-Quran itu banyak sekali. Itu nanti bisa jenengan baca di dalam kitab-kitab para ulama. Yang keempat, nah ini yang bisa kita lakukan untuk kita menggapai kesehatan jiwa, kita mengobati jiwa kita yang sakit, yaitu melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ai alaikum bi qiyamil lail." Hendaklah kalian itu melaksanakan sholat malam. Fa innahu da'bus solihin. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Wa mukaffiratun lidzunub. Dan sebagai penghapus dosa. Wa manhatul lil itsm. Dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Wa muqarribun ilallah, sebagai bentuk kita mendekatkan diri sama Allah. Tuh 4 keutamaan sholat malam. Saya sebutkan yang ulang ya. Yang pertama, sholat malam itu kata Nabi SAW da'bus solihin, kebiasaan orang soleh. Jadi dengan kita sering sholat malam berarti kita telah meniru kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Yang kedua, yaitu sebagai mukaffiratun lidzunub, sebagai penghapus dosa. Apalagi penuntut ilmu. Nih, para santri nih. Sholat malam enggak? Riya berarti. Iya. Ngapain ngasih tahu? Insyaallah Ustaz bilang gitu. Oh iya Ustaz. Riya ini. Nggak usah kasih gorengan lah. Nah, ibu-ibu ditanya, ibu-ibu sholat malam, sholat Ustaz, riya berarti. Masa ngomong? Buat apa ngomong? Ada pertanyaan itu yang memang harus dijawab, ada yang tidak perlu dijawab. Ini contoh pertanyaan nggak perlu dijawab. Oh iya Ustaz, 12 rakaat per hari, Masya Allah, tambah riya itu. Ya. Lebih parahnya lagi, ya Ustaz, saya selalu live streaming sambil sholat. Lu live streaming, jadi sholat itu, makanya dalam niat apapun tidak dibenarkan ketika seseorang itu sholat dalam kondisi sholat sendiri ya, sholat malam gitu kan. Tapi dia melivekan dirinya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena ini bisa merusak keikhlasan. Yang ketiga tadi ya Pak Ibu-ibu, wa manhatun lil ism, sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Iya, karena di sholat malam itu kan kita ada sesi berdoanya, kita minta ampun. Ya masa baru minta ampun sama Allah terus besok paginya dosa? Itu yang akan menyebabkan kita berpikir nantinya,
Saya tadi malam sudah minta ampun sama Allah, saya sudah bertobat, kenapa sekarang saya melakukan dosa lagi? Berarti selama ini saya tomat, berarti tobat maksiat atau tobat sambal gitu kan. Yang keempat, wa muqarribun minallah, dan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Tuh 4 keutamaan sholat malam yang Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis. Sebenarnya masih banyak keutamaan yang lain, tapi ini dalam satu hadis Nabi sebutkan 4. Luar biasa. Ya. Nah, coba lihat ya orang-orang yang sholat malam itu. Dalam surat Sajdah ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahu khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan lambung-lambung orang beriman, mereka jauh dari tempat tidur mereka. Jauh tempat tidur mereka bukan dalam rangka untuk nonton bola, bukan dalam rangka untuk begadang hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak. Tetapi mereka bangun sholat, setelah itu yada'una rabbahu khaufan wa tama'a. Kemudian mereka itu berdoa dengan benar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meminta ampun sampai nangis-nangis dia di hadapan Allah Ta'ala itu. Bukan air mata yang biasa, tetapi air mata menangisi dosa. Kalau kata orang itu ada air mata buaya namanya. Tahu kalian air mata buaya? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu? Jangan-jangan kalian sering mengeluarkan air mata buaya. Air mata buaya, enggak, bukan itu, tapi benar-benar dia nangis. Di dalam kesendirian dia merenung. Dalam kesendirian dia benar-benar bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dia benar-benar merusak, istilah bahasanya itu. Dia benar-benar menghancurkan dirinya di hadapan Allah di situ. Ya Allah, saya ini ya Allah, banyak dosa ya Allah. Dia nangis di hadapan Allah. Kenapa dia nangis? Karena dia mengetahui dosa-dosanya banyak. Kenapa dia menangis? Karena dia teringat sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, ainani, 2 mata, la tamassuhuman nar, tidak akan disentuh sama api neraka. Yang pertama, ainun batat, yaitu mata yang begadang karena dia menjaga perbatasan. Sedangkan yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, itu mata yang menangis karena dia takut kepada Allah Ta'ala, menangisi dosa-dosa. Ibu-ibu pernah nangis gak karena dosa? Nggak usah dijawab, nanti riak lagi. Menangis gara-gara dosa, meneteskan air mata, menangis dengan senangis-nangisnya gitu. Dapat musibah kan wajar, lumrah. Nangis kehilangan sesuatu wajar, lumrah. Sekarang pertanyaannya sekarang, menangis gara-gara dosa, menangisi dosa. Muhammad bin Sirin ketika satu malam terlewatkan dari sholat malam, maka beliau pun menangis. Lalu beliau mengatakan, hurimtu ala qiyamil lail bisababi dzambin usiftu fin nahar. Aku tadi malam gak bisa sholat, itu karena dosa yang kulakukan di pagi hari. Maka Allah menghalangiku untuk bangun di sholat malam. Kenapa? Para ulama kok sedih tidak bisa bangun sholat malam? Karena mereka itu menghilangkan kesempatan mereka menangis di tengah sunyinya malam, di saat manusia sedang tertidur.
Para ulama tuh begitu. Kalau kita, kenapa kita nangis semalam? Gara-gara diputusin. Gara-gara wanita yang pingin dinikahi ternyata dilamar sama orang. Siapa suruh gak cepat? Pakai nunggu-nunggu, tunda-tunda gitu kan ya. Nih kalian para santri nih ya, nanti kalau kalian nikah jangan PHP. Kalau mau lamar segera. Para wanita itu tidak senang menunggu. Benar ibu-ibu? Senang. Nanti tapi itu kalau kalian sudah nikah, ini kalian masih muda. Nyuci sendiri aja belum bisa. Taib, yang kelima, di antara cara untuk kita membersihkan jiwa agar kita meraih kesehatan mental, dan ini sebagai bentuk pendidikan terhadap mental kita, sering-sering melakukan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, banyak sunnah itu. Tinggal dilakukan, perbanyak melakukannya. Karena ibadah sunnah ini ibadah yang luar biasa. Karena dia dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam ibadah yang wajib. Itu ibadah sunnah. Yang keenam, nah ini yang terakhir nih dari poin ini. Di antara cara untuk kita mendidik jiwa kita ini dengan banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Atau doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu doanya. Jadi perbanyak doa itu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa kita, menjaga hati kita untuk senantiasa berada pada kondisi yang terbaik, kondisi yang sehat, dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Taib, itu sebab yang keempat. Di antara sebab lemahnya iman itu karena tidak pernah mendidik. Kita tidak pernah mendidik jiwa kita. Kita tidak pernah mendidik mental kita. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan cara untuk kita mendidik jiwa, mendidik hati kita dengan 6 amalan yang bisa kita lakukan tadi. Sekarang kita pindah ke sebab yang kelima dari sebab-sebab yang melemahkan iman. Sudah ibu-ibu? Yang kelima itu adalah pemahaman yang dangkal tentang arti ibadah. Pemahaman yang dangkal tentang arti ibadah. Kita ini kalau ngomong ibadah, kebanyakan ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, umroh, haji, menyembelih, itu. Padahal ibadah itu sendiri cakupannya sangat luas. Seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini, ibu-ibu.
ibadah itu adalah sebuah nama bagi segala sesuatu, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu sebuah nama untuk menggambarkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perbuatan dan perkataan, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Saya ulangi ya, yaitu sebuah nama yang menggambarkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhoi olehnya berupa perbuatan dan perkataan, baik yang nampak ataupun yang tidak tampak, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi dari pengertian ini, ibadah ini cakupannya luas. Jadi tidak sebatas hanya pada sholat, puasa, zakat dan yang lainnya ya. Tapi ibadah ini cakupannya sangat luas, sehingga segala kebaikan yang itu dituntun oleh syariat dan dicontohkan oleh syariat, maka itu bisa masuk dalam kategori ibadah. Contoh, mana contohnya? Ya, seperti ya, berkata baik itu ibadah. Menjaga hubungan dengan tetangga itu ibadah. Membantu orang itu ibadah. Ya. Itu ibadah. Memuliakan tamu itu ibadah. Bahkan menjaga diri kita dari menzalimi orang lain itu bagian dari ibadah ya. Jadi menjaga diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu, tetapi meninggalkan perkara yang dilarang itu juga masuk dalam kategori ibadah. Kalau menzalimi orang itu merupakan perbuatan dosa, maka meninggalkan kezaliman itu hitungannya ibadah, kata para ulama. Ya. Kalau menggibah orang itu adalah perbuatan dosa, berarti meninggalkan gibah itu adalah ibadah. Paham ibu-ibu? Nah, kita ini terlalu sempit mengartikan ibadah. Hanya kita memaknai ibadah itu pada perkara-perkara yang besar-besar saja. Padahal ibadah itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang mahdhu, ada yang ghairi mahdhu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang ibadah amaliyah, ada yang ibadah qauliyah, ada yang ibadah qalbiyah. Banyak ibadah itu. Nah, kenapa seorang itu bisa memiliki pengetahuan yang dangkal tentang arti dari sebuah ibadah? Itu disebabkan karena kejahilan, kurang ilmu, gak pernah belajar. Makanya kenapa kita disuruh belajar, supaya kita ini benar-benar memahami makna ibadah dengan sebenar-benarnya, supaya kita bisa memahami pengertian ibadah yang lebih besar, lebih luas ya. Bukan seperti yang kita pahami atas dasar kejahilan kita tadi. Tidak usil sama orang itu ibadah ya. Yang suka usil sama temannya
Jadi usil sama teman itu perbuatan dosa. Sedangkan kalau tidak usil sama temannya itu ibadah. Menjaga diri dari mengadu domba itu ibadah. Sebaliknya mengadu domba itulah perbuatan dosa. Sehingga dari sini ibu-ibu pahami makna ibadah yang sebenar-benarnya. Bahwasanya ibadah itu satu nama, ya, dalam menggambarkan segala sesuatu yang diridhoi serta dicintai oleh Allah Ta'ala, baik berupa sebuah perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak, termasuk sifat husnudzon dan tidak suudzon itu ibadah. Berarti kalau suudzon itu perbuatan dosa, kalau husnudzon berarti ibadah. Ya. Ada orang tanya alamat sama kita, kita arahkan dengan niat kita membantu orang itu ibadah. Makanya ibadah itu cakupannya luas. Sampai-sampai Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan iman, iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kita melihat ada ranting, ada paku, ada perkara-perkara yang bisa merusak atau bisa menyakiti orang lain di jalan, lalu kita angkat, kita singkirkan, itu bagian daripada ibadah. Masuk ke dalam kamar mandi, ternyata di situ ada yang menyumbat, kita angkat, kita taruh di tempat sampah, itu bagian daripada ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ya, ibadah. Melihat air yang terbuka kemudian dia penuh, lalu dia jatuh sehingga menimbulkan keborosan, lalu kita menutupnya dalam rangka untuk kita menghindarkan diri kita dari israf, itu bagian dari ibadah. Ya, bukan malah saling suruh, kamu Anda. Ya, ibadah itu ya harus kita lakukan dengan segala macam bentuknya. Jadi ibu-ibu, pahami makna ibadah, karena orang-orang yang lemah pengetahuannya tentang ibadah itu, yaitu mereka-mereka orang-orang yang bisa mendapatkan lemahnya iman. Nah, termasuk diantaranya ya ibadah-ibadah yang terdapat di dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Seorang istri berkhidmat untuk suaminya berarti itu ibadah. Seorang istri pergi ke pasar itu ibadah. Ya, nyuci baju itu ibadah. Tapi kalau sambil ngeremon, kayaknya sekarang jarang ibu-ibu nyuci baju sambil ngeremon. Soalnya tidak seperti zaman dulu. Orang kan zaman dulu kan masih banyak yang tidak ada mesin cuci ya. Kalau sekarang kan tinggal masukin gitu loh. Maksud tinggal masukin aja ngeremon gitu. Ya masukinnya itu yang ngeremon. Baju banyak, sopo yang punya. Sudah dinikmati saja bu. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar terhadap ustadznya itu ibadah. Ustadz bersabar terhadap jamaahnya juga ibadah. Apalagi terhadap jamaah emak-emak, itu ibadah. Paham ibu-ibu? Baik. Nah, ini 2 poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Berarti kita berhenti pada sebab yang keberapa berarti? Kelima. Berarti insya Allah kita lanjutkan nanti untuk sebab yang ke-6 dan seterusnya. 6. Sampai di sini ada ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Pada saat sholat kita kan tidak kemana-mana. Iya. Baik lagi. Seperti bilang suruh meludah, iya suruh meludah. Cuma isyarat. Apa? Cuma isyarat aja. Para ulama menyebutkan meludah ke sebelah kiri itu disertai dengan adanya hembusan nafas yang keluar berserta dengan air liurnya, tapi tidak banyak. Bukan gitu, tapi cukup gitu aja. Karena nafas yang disertai dengan air liur ketika mengenai syaitan itu lebih dahsyat, ya.
kuat anunya, pengaruhnya. Makanya kita dianjurkan sama Nabi SAW. Jadi sekedar kayak remah-remahnya aja, jangan sampai keluar yang warna hijau, jangan. Itu bahaya. Ini masalah tuh. Hai ibu, pertanyaan. Oh, satu lagi, silakan Pak. Tadi kan bilang adalah ada orang puasa atau sholat malam. Tanya, sholat malam? Oh iya. Oh, misalnya tidak, saya tahu. Iya. Hukum asal ibadah sunnah itu tidak diceritakan kepada orang. Itu hukum asalnya. Sehingga tatkala dia menceritakan dan menegaskan dirinya, iya saya sholat malam, itu di saat itu memang dia tidak ria, tetapi syaitan akan membisiki dia supaya dia berbangga dengan amal ibadahnya. Dan kata para ulama, pintu awal dari ria itu adalah satu, hubbul madah, suka dipuji. Yang kedua itu adalah bangga dengan dirinya sendiri. Kalau orang punya dua ini, itu titik awal dia mulai masuk dalam perkara ria. Kalau orang sudah senang dipuji, kemudian dia itu suka bangga dengan perbuatan atau amal perbuatannya, itu dia sedang terkena penyakit atau terkena virus awal dari ria itu. Dan itu akan menggeret dia kepada ria yang lebih besar. Makanya hilangkan sifat senang dipuji dan kita tidak usah bangga dengan perbuatan kita. Kalau ditanya, ya apakah kamu sholat malam? Doakanlah supaya Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada saya. Ya, minta seperti itu. Ya. Sama seperti tadi malam saya ditanya, ada orang bagi makanan, terus ditanya apakah kamu ikhlas? Menjadikan orang mengucapkan ikhlas itu salah, karena ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lisan. Sehingga ketika orang mengatakan ikhlas, itu nau minar ria, bagian dari ria. Tapi ria yang tarafnya kecil, bukan yang besar. Sehingga nggak boleh kita bilang sama orang, kamu ikhlas ya? Ya saya ikhlas, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang berbagi sesuatu, bilang aja, boleh, jazakallah khair, gitu aja. Tidak perlu bilang kamu ikhlas ya, nggak perlu seperti itu. Karena itu merusak keikhlasan orang. Padahal orang sudah menjaga diri, dan merusak keikhlasan orang, kita dapat dosa. Ya, kita dapat dosa. Nah, ibu-ibu, ada pertanyaan? Nggak ada, kita tutup. Sebelum ditutup, saya absen dulu nanti. Ada pertanyaan nih? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya absen dulu nih. Ibu Malika mana? Hadir Ibu Malika? Nah. Bu Maya? Bu Gerbi? Nah, Bu Dian, Bu Ika, Bu Erni, Bu Emi, Bu Sri, dan ibu-ibu yang lain. Hadir. Iya. Pokoknya 8 orang ini nggak boleh absen. Kalau absen itu harus udzur syar'i. Ya. Tapi ibu-ibu itu banyak udzur syar'inya. Ya. Pintar cari udzur syar'i ibu-ibu. Ya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi kajian hari ini itu adalah dimajukan, yang harusnya dari Kamis keempat dimajukan karena saya tanggal 23 sampai tanggal 31 insyaallah mau safar. Ya, jadi tidak bisa. Makanya kita majukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.